bisa membawa kemanfaatan, memberikan kemanfaatan untuk kita semuanya. Terlebih kenikmatan sehat, kenikmatan iman dan Islam kita, dalam bulan Ramadan ini mudah-mudahan kemampuan lahir dan batin sehingga bisa menjalankan semua aktivitas ibadah di bulan Ramadan ini, sekalipun di sela-sela pandemik. Mari kita awali dengan bacaan suratul Fatihah liridaillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Usan ila musannifi hadzal kitab Syekh Imam Abi Zakaria bin Syaraf An-Nawawi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khusus kepada para santri semuanya, para orang-orang yang ikut mengaji ini, mudah-mudahan diberi kesehatan, kemanfaatan ilmunya, diberi sehat lahir dan batin, beri kelancaran rezekinya. Semua mara bahaya yang sedang terjadi di negara kita cepat dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Bijabatil mas'ul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Para pemirsa semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun panjenengan semua berada, baik di kediaman masing-masing atau dimanapun panjenengan berada, tetap yang pertama adalah tetap kita semangat ya, dalam menjalankan ibadah puasa kita, sekalipun di tengah-tengah situasi yang lagi seperti ini. Mudah-mudahan tidak menyurutkan dengan semuanya, kita semuanya, Bapak, Ibu, saudara-saudara semua di rumah atau dimanapun ya, selalu mendapatkan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pemirsa semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetap ya kita mengikuti himbauan pemerintah. Makanya kita insya Allah setiap sore akan mengadakan kegiatan ngaji ya, ba'da asar antara jam 16.30 sampai jam 17 kita dimulai. Nanti selesai sebelum buka puasa untuk wilayah Kabupaten Purbalingga ya. Materi yang kita pakai adalah kitab Arba'in Nawawi. Monggo panjenengan yang di rumah punya kitab ya, punya kitabnya, bisa bersama-sama kita ngaji ya, ngaji kitab Arba'in Nawawi ini ya, biar menikmati bulan Ramadan ini kita juga diisi dengan ngaji, mendapatkan pahala ya, mendapatkan kemanfaatan ya, seperti itu. Mari kita awali dari bab yang pertama. Ini menerangkan tentang masalah keterkaitan dengan niat ataupun dengan ikhlas. Nah, ini bab yang awal. Al-hadisul awal. Al-hadisu tawikiku hadis al-awalu kang awal. Kita yang pertama dibaca secara arti pesantren dulu. Monggo mbok panjenengan yang di rumah mau
ngabsaih ya, ngasaih di rumah masing-masing. Terus nanti juga bareng-bareng kita jelentrehkan, kita terangkan, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ngan Amiril Mukminina Abi Hafsin, ngan Amiril Mukminina, dan ceritakan saking Amiril Mukminin Abi Hafsin, yaitu Abi Hafsin Umar bin Khattab, rupane Umar bin Khattab. Qala dawuh sapa Umar bin Khattab. Hadis ini diceritakan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Beliau juga mendapatkan julukan Abi Hafsin, Abi Hafsah, Abi Hafs, ya. Abu Hafs, ya, karena beliau itu bapaknya Ummi Hafsah, ya, salah satu istri Rasulullah Muhammad SAW, Hafsah. Makanya beliau mendapat julukan Abu Hafsin, Abu Hafsah atau Abu Hafs, ya. Hadis ini diceritakan dari Amir Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sami itu kala ngendika sapa Umar bin Khattab, sami itu midhanget sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu dawuh sapa Rasul, innamal a'malu angin pestine saya pira-pira ngamal iku biniati kelawan anane niat. Wa inna likulli imri'in lan aing pestine iku kaduwe saben-saben perkara atau wong suci. Wa innama likulli imri'in lan aing pestine iku kaduwe saben-saben wong suci. Umruun imri'in. Ma utai barang nawa kang niat sapa imri'in. Hadis diceritakan saking Umar bin Khattab. Hadis ini diceritakan dari Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, saya mendengar dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Yang artinya adalah sesungguhnya setiap amal, ya, setiap amal atau sesungguhnya semua perbuatan amal itu tergantung kepada niatnya. Jadi ini menjelaskan tentang niat dan korelasi dengan niat itu nanti dengan ikhlas. Ya. Dan sesungguhnya setiap orang itu berdasarkan apa yang ia niatkan. Ya. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa setiap keabsahan amal apapun, perbuatan apapun itu ada pada niatnya, tergantung pada niatnya. Nah ini, dan nanti kita bicarakan permasalahan bab ini dari awal sampai terakhir. Namun saya akan bacakan dulu, kami bacakan dulu sampai selesai. Faman mongko te sapa wong iku kanat ana apa hijratu hijrah man iku ilallahi maring Gusti Allah wa rasulihi lan rasul Gusti Allah. Fa hijratuhu mongko te hijrah man iku ilallahi maring Gusti Allah wa rasulihi lan rasul Gusti Allah. Wa man te sapa wong iku kanat ana apa hijratuhu hijrah man lidunya krana dunya yusibuha mongko ngenani sapa man ing dunya awim raatin utawa krana wong wadon yang bihuwa ang nikah sapa man ing imro'ah fa hijratuhu mongko hijrah man iku ilama maring barang hajar kang hijrah sapa man ilahi maring ma. Nah ngeten hadis ini tadi saya jelaskan, menjelaskan tentang betapa pentingnya permasalahan niat dalam setiap perbuatan apapun. Berarti menandakan perbuatan apapun yang kita lakukan itu harus dibarengi dengan niat. Niat itu ada kalanya niat di awal, ada kalanya niat di tengah, dan mungkin ada kalanya juga niat di belakangan. Nah, seperti itu.
Lah, penempatan bab masalah niat ini, ya, bab masalah niat ini, ya, kita lihat dulu dalam bab ibadah itu dilihat dulu. Contoh, nah, kalau niat dalam bab peribadatan seperti sholat, ya, kapan sholat itu niat dalam sholat dilaksanakan? Nah, kapan? Misalkan niat itu kita hubungkan dengan masalah ibadah sholat. Kapan niat sholat? Nah, kira-kira kapan? Nah, kapan ketika masalah niat itu kita hubungkan dalam peribadatan wudhu? Nah, di situ dijelaskan bahwa an-niyatu apa? Muktarinan bifi qasdus syai'i muktarinan bifilihi. An-niyatu qasdus syai', menyengajakan sesuatu yang dibarengi dengan perbuatan. Berarti niat itu hal yang harus dilakukan di awal perbuatan. Itu niat. Nah, ngeten. Sama saja ketika niat, wah nyong arep niat haji. Kalau nyong niat haji otomatis juga dewek asaran wis genah. Ada salah satu persyaratan yang harus dipenuhi. Nah, karena kalau niat itu baru angan-angan keinginan saja, bukan niat, tapi nazam seperti itu. Jadi niat itu ketika seperti dalam wudu, berarti niat dilakukan di permulaan pekerjaan, yaitu basuh muka. Nah, seperti itu. Lah kalau sholat berarti pada waktu takbiratul ihram. Nah ini niat yang ada di permulaan. Lah ketika dalam puasa Ramadan kapan? Sebelum melangsungkan puasa. Ya. Sebelum puasanya bahkan. Nah itu. Ini niat. Nah, ngeten. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa keabsahan amal perbuatan apapun itu tergantung kepada niatnya, seperti itu, tergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang berdasarkan apa yang ia niatkan. Barang siapa yang hijrah, ini hijrah atau niat, faman kanat hijratu ila Allahi wa rasuli fa hijratu ila Allahi wa rasuli. Barang siapa yang berpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain krono Gusti Allah, maka ya krono Allah dan Rasulnya, maka yang ia dapat juga Allah dan Rasulnya. Maksudnya apa? Ini harus kita saring bersama-sama. Bahasa hijrah, mohon maaf, sekarang itu banyak sekali ada istilah hijrah. Iya kan? Ya. Bahasa kiabot, kiabot. Jangan biasakan opo-opo hijrah. Hijrah itu hijrah secara total. Krono dia awalnya tidak memakai baju koko terus memakai baju seneng baju koko, hijrah. Bukan seperti itu. Nah, sing maune orang seneng jenggotan terus jadi jenggotan ngomong iku dadi hijrah kafah alantut nurut apa kudu bukan yang itu. Hijrah itu bukan hanya semata seperti itu. Nah, bukan hanya seperti itu saja ketika berbicara hijrah itu mung apa jenengane pakaiane ganti sing panjang-panjang apa-apa pakai syar'i ya. Pakaian syar'i. Kalau mau hijrah total. Jadi berat. Hijrah itu satu. Kalau dikorelasikan zaman Rasul itu memang perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Dengan tujuan untuk satu berdakwah. Atau berpindah suatu tempat untuk berjuang.
Atau bisa juga mencari posisi aman. Karena apa? Karena ketika di suatu tempat dia terancam, semuanya itu bisa disebut hijrah. Ya. Atau apalagi hijrah itu meninggalkan perbuatan yang lama, perbuatan yang tidak baik berubah ke perbuatan yang baik. Itu juga hijrah. Dan jadi mbok ada yang mau tanya-tanya sampai menyampaikan ya, guru menyampaikan ya. Ada yang menanyakan nanti bisa itu monggo ada yang itu bisa disampaikan. Ya, monggo misalkan ada yang apa kita ngaji bersama karena sifatnya ngaji bersama nanti sharing-sharing lah, sharing-sharing. Nah, tadi barang siapa yang hijrah, maksudnya niatnya itu pergi ke suatu tempat kok krono Gusti Allah, ya maka dia akan mendapatkan ridhonya Allah. Ya. Wa makana jilal di dunya yusibuha awim muratin yang kiku afijratul ya mahajaro ilai. Berarti kalau ada seorang yang hijrahnya niat bepergian ke suatu tempat krono mencari harta dunia, maka yang ia dapat hanya harta dunia. Ya. Dan barang siapa perpindahan satu tempat ke tempat yang lain atau dengan mempunyai niat untuk mencari istri, maka yang ia dapatkan adalah istri. Nah, begini. Nah, ini bukan tanpa alasan. Bukan tanpa alasan. Karena pada waktu dulu itu ada suatu konon ada ceritanya kenapa di sini muncul wa mangkana hijratuhu imraat. Ya, di dunia. Di sini awi imraatin yang kihwa. Karena ada hadis ini bukan tanpa sebab, ya. Itu ada seseorang pada waktu dulu, ada seseorang ya yang hijrah dari Mekah ke Madinah dengan tujuan untuk menikahi seorang perempuan. Untuk menikahi seorang perempuan. Ya. Karena dia dari Mekah ke Madinah itu termotivasi, terinspirasi dengan adanya perempuan yang namanya Ummul Qais. Nah, Ummul Qais. Ya. Makanya dia itu mendapatkan gelar Muhajir Ummul Qais. Dia hijrah karena anane golek wong wadon yang jenenge Ummul Qais. Jadi ketika niat kita itu ngarep golek wadonan berarti sing oleh ya wadonan. Itu. Berarti oleh dunia ya oleh dunia. Ya, seperti itu. Ngaten. Ya. Begitu. Jadi hadis ini ada yang mengatakan pentingnya bab masalah niat, ya. Karena kalau niat itu kan identik juga dengan perbuatan hati. Niat itu identik dengan perbuatan hati. Bahkan hampir semua amalan yang keterkaitan dengan niat itu tidak lepas dari hati. Tidak lepas dari hati. Makanya ini hubungannya juga dengan masalah keikhlasan. Nah, ini. Ya, makanya Imam Ahmad dan Imam Syafi'i pernah mengatakan dalam hadis ini innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa itu mencakup sepertiga ilmu. Ya. Sebab apa? Sebabnya adalah bahwa perbuatan seorang hamba itu korelasinya 3 hal. Ya. Korelasinya 3 hal. Ini perbuatan seseorang, perbuatan manusia itu korelasinya 3 hal. Yang pertama adalah dari segi hati, ini yang tidak bisa lepas, yaitu niat. Hati, niat otomatis identik dengan ikhlas. Yang kedua adalah lisan.
Karena antara hati dan lisan itu harus sama. Nonton. Terus yang ketiga adalah perbuatan. Nah, makanya benar an-niyatu qasdus syai' muktaronan atau muktarinan bifi'lihi. Nah, niat adalah menyengajakan sesuatu, ya, yang dibarengi dengan perbuatan. Makanya perbuatan di sini sebentar ya, berkaitan dengan tiga hal, ada perbuatannya, ya, tentunya juga ada lisannya itu zahirnya kita mengucapkan, dan batin, perbuatan batin hati, yaitu niat atau niat yang tentunya harus dibarengi dengan ikhlas. Nah, seperti itu. Ini berkaitan dengan masalah bab yang pertama, identik, ya. Dari Rohimah TYS, kalau merantau jauh untuk mencari ilmu apakah termasuk hijrah? Nah, Rohimah TYS. Nah, ini ada pertanyaan dari saudari siapa? Rohimah TYS. Nah, dia menanyakan apakah merantau jauh untuk mencari ilmu apa termasuk hijrah? Ya. Iya, faman kanat hijratu ilallahi wa rasuli. Mencari ilmu itu ditanamkan dengan hati kita, karena Allah Subhanahu wa taala, mencari ridho Allah. Insya Allah jadi kita betul-betul yang termasuk bagian dari hijrah. Ya, merantau, bepergian suatu tempat dari tempat satu ke tempat yang lain untuk mencari ilmu, itu bagian dari hijrah. Nah, seperti itu. Jadi hijrah itu bukan hanya semata-mata kita hanya menggunakan pakaian yang berubah pakaian saja, itu bukan. Nah, kalau berubah itu saja semuanya mudah, gampang. Nanti Power Rangers juga termasuk hijrah kalau berubah, ya, seperti itu. Ini bagian dari hijrah. Nah, ini. Tapi yang paling jelas materi kita ini adalah tentang niat, dan tentunya juga ikhlas dalam beramal. Karena apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Wa ma umiru, dan tidak diperintahkan kalian semua illa liya'budu, kecuali untuk beribadah Allah, Gusti Allah, mukhlisina, dengan keadaan ikhlas. Nah, seperti itu. Nah, jadi beribadatan apapun berupaya untuk berikhlas lah, ikhlas. Walaupun ikhlas itu memang bawa sini aja nggak apa-apa. Ikhlas itu memang berat. Nah, ini dari mana ini yang pertama? Atia Limirti, ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Bagaimana dengan perihal pahala niat itu sendiri? Bagaimana dengan perihal pahala niat itu sendiri? Saya pernah dengar jika tetap ada pahala jika sudah niat tapi tidak. Maksudnya ketika kita misalkan menjalankan, sudah niat untuk melakukan suatu perbuatan yang baik namun tidak jadi. Ya, ini ada pertanyaan. Bagaimana begini? Ketika saya sudah niat untuk menjalankan suatu perbuatan yang baik, nah, terus kok tidak jadi, apakah kita masih tetap dapat pahala? Ya, perbuatan apapun, ya,
niat kita dari awal, ya, niat melakukan perbuatan yang baik, misalkan kita mau niat silaturahim ke tempatnya saudara kita yang ada di katakanlah Wonosobo, ya. Itu dari rumah sudah niat silaturahim, sudah niat bagus, ya. Tapi karena ada alasan silaturahimnya nggak jadi. Kenapa? Naik bis ternyata dewek tidur di bis, bangun-bangun sudah dibawen. Wah, langsung bablas, ada merubah niat lagi, niat silaturahim awal. Tetap kita mendapatkan pahala. Jadi ada nikel 10 kebaikan, ya. Jadi barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang baik, satu amalan, maka dia akan mendapatkan 10 tikel kebaikan. Berarti sekalipun kita tidak jadi melakukan perbuatan itu tadi, sudah niat tapi tidak jadi, niat yang bagus loh ya, kita nggak jadi, maka kita sudah mendapatkan pahala dari niat itu sendiri, sekalipun perbuatannya kita tidak lakukan, dengan catatan amalnya ini ada, perbuatannya adalah perbuatan yang baik. Nah, lah bagaimana sekarang dibalik lagi, saya sudah niat untuk mencuri misalkan, nah niatnya saja sudah dosa, ternyata dia tidak jadi mencuri, berarti dia sudah tidak mendapatkan dosa. Nah, dengan niat membalikkan niat yang buruk dengan niat yang baik, itu sudah mendapatkan pahala. Seperti itu. Jadi tetap mendapatkan pahala. Kemudian pertanyaan yang kedua. Wah, itu berarti sudah. Tadi ini dari Yom Revi juga sudah saya salam apa itu. Nah. Terus ini ada pertanyaan lagi. Ya, Akmal, ya dari Akmal Katokan. Niat itu dilakukan di awal, tapi ketika sedang sholat sendiri, kemudian ada yang makmum pada kita, kan otomatis ya, ya betul, secara otomatis ya, secara otomatis dengan kerentek kita membaca, misalkan Allahu Akbar, ya sudah dapat 2 rakaat, kemudian ada orang datang makmum pada kita nemplek ini, kita nggak usah terus nyusuli niat dengan apa usolli fardhu dzuri krono mau gari rong rakaati, ya nggak usah. Dengan sendirinya perubahan niat itu hanya di tepuk tangan kita berubah saja seperti itu. Jadi tidak apa, nggak usah kita mengucapkan kembali dengan niat, dengan kerentek, ya, dengan isyarah nempel saja kerentek kita bahwa kita sudah menjadi imam. Nah, seperti itu. Jadi tidak mengulangi kembali, ya, tidak membaca niat usolli fardhu dzuri, ya, singgari rong rakaat. Nah, itu enggak cukup, enggak seperti itu. Itu seperti itu. Jadi ini keterkaitan korelasi antara niat kemudian ikhlas, ini sangat-sangat erat sekali. Makanya maghrib sampai jam berapa ini maghrib? Jam 6 kurang seperempat. Nah, maghribnya jam 6 kurang seperempat. Nah, itu seperti itu. Jadi sekali lagi, betapa pentingnya masalah niat. Niat ini ada yang di awal, ya, dan kebanyakan masalah peribadatan niat itu ada di awal. Nah, di awal, ketika ada niat yang di tengah, ya mungkin contohnya seperti tadi yang saya sampaikan, atau suatu ketika, ya, Rasulullah SAW itu pernah niat sudah di tengah-tengah. Pada waktu itu
Kalau tidak ya Senin apa Kamis ya, Rasul baru bepergian dan kondur ke dalamnya tanya kepada istrinya Siti Aisyah, ada apa di rumah, ada makanan apa. Itu sudah siang. Apa jawabnya Siti Aisyah? Nyuwun pangapunten Kanjeng Nabi, mboten wonten napa-napa, mboten wonten panganan babar blas, tidak ada makanan sama sekali, Baginda. Oh, Nabi tidak marah. Karena orang panganan gelasnya dibanting, enggak seperti itu. Oh, ini orang anak panganan sih kepriwe iki, wong wadon apa? Nek ana wong lanang ngisi model kayak gini berarti wong lanang kurang pelajaran. Nah, seperti itu. Kurang tahu ngaji, makanya itu. Nanti terus coba balik iki lunga-lunga orang anak panganan belas. Ya, mergane ora panganan krana ora ana sing nggo tuku panganan. Dadi nuwun sewu niki bapak-bapak kowe ngreni cokan ngedumel bae ngger panganan ora sesuai dengan kekarepane niki. Nah, aja nyala ibune. Kira-kira jangan guli aweh cukup apa ora? Ya kan? Pengen iwak wedhus. Aweh mung sedikit. Nah, kembali ke cerita itu. Ketika ternyata tidak ada apa-apa, apa yang disampaikan oleh Siti Aisyah? Beliau mengatakan, ya wis, ora popo, tak niati puasa sisan. Padahal itu sudah di siang hari. Nah, jadi niat itu bisa berubah, bisa dilakukan di tengah-tengah perbuatan ketika ada suatu hal. Ada suatu hal. Sama seperti tadi pertanyaan yang awal. Ketika kita niat silaturahim ke Wonosobo, ternyata kita ngantuk, ketiduran sampai ke Bawen, dilalah dhewek duwe kanca nang Bawen. Wah, niat silaturahim ke kanca sing Bawen sekalian aja. Nah, seperti itu. Jadi ini ya, jadi pentingnya masalah niat yang dibarengi dengan keikhlasan. Wis pokoknya latihan. Berarti ini apa baik diniati lah, apa baik diniati. Apa lagi? Ada pertanyaan lagi. Agen purba. Bagaimana jika dalam puasa Ramadan malamnya lupa tidak niat? Nah, itu. Gini, ada Mas agen purba ya. Ada satu hal yang bisa ulama ini mengatakan hal yang bisa kita lakukan sebenarnya di awal bulan Ramadan. Di awal bulan Ramadan. Jadi kita niat di awal sekalian sebagai bentuk antisipasi mbok sampai dalam salah satu waktu itu lupa tidak niat. Makanya kalau yang awal tanggal pertama atau mungkin ini nanti juga nggak apa-apa, hari keduanya nggak apa-apa. Jadi diniati begini, nawaitu somaghadin ngan adai fardi syahri ramadhani kullihi hadhihi sanati fardhul lillahi ta'ala. Kullihi tujuannya untuk apa? Kulli yo sekabehane dina-dina sing nang bulan Ramadan, seperti itu. Itu seperti itu. Jadi nawaitu somarotin nan adai fardi syahri ramadhani kullihi. Nah, kullihi hadhihi sanati fardhul lillahi ta'ala. Dikasih kullihi. Atau kalau bahasa Indonesianya begini, Mas. Saya niat berpuasa di hari esok pada bulan Ramadan, pada semua hari-hari yang ada di bulan Ramadan pada tahun ini karena Allah Ta'ala. Seperti itu, Mas.
Tadi nanti juga nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa. Di malam, ya. Ini yang pertama. Tapi kalau memang betul-betul kita lupa, ya, lupa di awalnya kok lupa, ya, itu niat di tengah-tengah atau di pagi hari juga nggak menjadi permasalahan. Itu seperti itu, Mas. Di pagi hari juga nggak menjadi permasalahan. Nah, itu. Ini, nah, para pemirsa yang berbahagia, ini waktu kita sudah hampir 30 menit, ya. Ini, ya, waktu kita sudah 30 menit. Ini ada pelajaran yang dapat kita petik dari hadis yang tadi saya sampaikan. Itu yang pertama adalah niat itu merupakan syarat, ya, merupakan syarat mutlak, layak atau tidaknya, diterima atau tidaknya amal perbuatan, syarat diterima atau tidaknya. Ini sebagai syarat, bukan diterimanya, tapi syarat diterima, syarat, ya, sebagai syarat. Ini tadi keabsahan ngamal itu tergantung pada niatnya. Dan amal ibadah apapun itu tidak akan mendatangkan pahala terkecuali ketika dilandasi dengan niat yang baik, landasi dengan niat. Kemudian pada waktu pelaksanaan niat dilakukan pada awal ibadah, ya, dan tempatnya niat itu sebenarnya ada di hati, ya, wa mahallu al-qalbu. Ikhlas dan membebaskan niat semata-mata karena Allah Ta'ala, ya, dalam semua amal ibadah. Seorang mukmin, ya, akan diberi pahala ganjaran berdasarkan kadar niatnya. Untuk itu monggo bersama-sama tanamkan niat kita dengan ikhlas. Mudah-mudahan amal ibadah kita, apa yang kita lakukan dengan ikhlas, selalu mendapatkan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini sudah pukul 17.30, ya. Insya Allah kita bisa bersambung kembali dalam bab selanjutnya di hari yang akan datang, hari Sabtu tanggal 25 April pukul 16.45, ya. Nah, seperti itu dari kami, ya, semua, ya, semua kru yang bertugas, ya, dari Santri Kawak Channel, kemudian dari Mintol TV Channel, semuanya, para teman-teman semuanya di sini, ya, bisa kamera dilihatkan, perlihatkan kepada guru-gurunya, Mas. Mengucapkan selamat berbuka puasa, ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen yang ada di sini. Nah, ini kemudian kami dari semua kru yang bertugas juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1441 Hijriah. Ya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.